Bab 12. Hak asuh. Revalina sudah merasa tenang. Ia menghubungi James dan sopirnya untuk menjemput. Tidak berselang lama, James tiba di sana. "James, ikut aku ke keluarga Shi. Kau tetap jadi sopir pribadiku," ucap Revalina saat di mobil. "Iya, Nona," dengan senang hati. Mobil melaju dengan kecepatan sedang sampai akhirnya tiba di kediaman Shi. Revalina gegas turun dan masuk. Kedatangannya disambut gembira oleh Aldebaran yang tengah digendong oleh Rafael dan disuapi oleh Hannah. "Dari mana?" tanya Rafaeli. "Kafe," jawabnya singkat lalu. Meminta maaf kepada Hannah karena sudah repot menyuapi Aldebaran. Revalina membawa Aldebaran ke kamar, sambil membawa bubur dalam mangkuk diikuti oleh Rafael. Di kamar, Aldebaran didudukkan pada kereta bayi untuk melanjutkan makannya. "Maaf," kata Rafael. Revalina tersenyum kemudian berkata, "Tidak apa. Terserah kau mau melakukan apa. Aku tidak akan peduli. Yang aku pikirkan hanya Aldebaran." Rafael terdiam. Ada sedikit rasa nyeri ketika mendengar Revalina berkata, "Tidak peduli," pikirannya bergelut. "Ada apa dengan hatiku? Bukankah memang aku yang menginginkan seperti hari terus berganti, sampai akhirnya tibalah waktu persidangan?" Tepat pukul 5 pagi, setelah memastikan Aldebaran masih tertidur, Revalina berniat menemui Hannah. Langkahnya terhenti saat melihat selimut sang suami tak lagi menutup seluruh tubuhnya. Ia berjongkok sambil menarik selimut hingga menutup badan Rafael. "Kau ganteng juga, Serwem. Tapi sayangnya, kau galak padaku," gumam Revalina. "Sepertinya, aku akan sulit untuk meraih hatimu," gumamnya lagi kemudian meninggalkan kamar. Rafael membuka matanya. Ya, ia sebenarnya sudah bangun sedari tadi. Sudah menjadi kebiasaan karena Aldebaran biasa terbangun pada jam itu. Namun, setelah adanya Revalina, bayi itu selalu tidur pulas. Rafael melengkungkan senyum, kemudian ia beranjak dari tidur dan berpindah ke atas kasur. Di kamar Hannah, wanita berbeda generasi itu memulai pembicaraan yang cukup serius. "Sebelumnya maaf, Ma. Rere sudah mengganggu tidur Mama. Tapi, Rere harus mengatakan, ini sekarang juga. Pun bukan maksud Rere untuk mengadu," tutur Revalina. "Katakanlah, ada apa?" pinta Hannah. Revalina mulai menceritakan mengenai perjanjian pranikahnya dengan Rafael termasuk poin tambahan serta ucapan putra dari Margashe itu. Sewaktu di mobil, "Apa? Kenapa kalian melakukan itu?" tanya Hannah yang mulai tersulut emosi. "Mama jangan marah dulu. Izinkan Rere menjelaskan semuanya." "Baiklah." Revalina mengatakan, "Jika urusan hati akan lumayan sulit." Wanita yang berstatus menantu itu terus meyakinkan mertuanya, jika suatu saat nanti mereka akan saling mencintai. Semua butuh waktu dan membutuhkan proses yang sangat panjang. Hannah dapat mengerti alasan menantu dan anaknya membuat perjanjian pranikah seperti itu. Apalagi melihat watak sang putra yang memang cuek dan dingin. Hari ini adalah penentuan jika Aldebaran akan berada di tangan siapa. Doa Rere semoga Aldebaran tetap berada dalam dekapan papanya. Akan tetapi, tidak ada yang tidak mungkin. Bukan? Bisa saja mamanya Al yang memenangkan persidangan nanti. Oleh karena itu, Rere datang ke sini untuk meminta maaf sama Mama sekaligus berpamitan. Siapa tahu aja suamiku kalah menang. Seru Hannah memotong ucapan Revalina. "Kita harus yakin kalau Aldebaran akan terus berada dalam dekapan kita," sambungnya yakin. Lagi, Hannah berkata, "Pokoknya kamu tenang saja. Mama akan selalu dukung tindak tandukmu, sayang." Revalina dan Hannah berpelukan seolah-olah saling memberi kekuatan. Gadis itu meminta agar Hannah berpura-pura tidak tahu mengenai perjanjian pranikah itu. Kini, wanita berbeda generasi itu bergelut dengan pisau dapur. Mereka menyiapkan menu sarapan. Jam sudah menunjuk pada angka 10. Keluarga Shi sudah tiba di pengadilan. Pun di sana sudah tampak orang tua Revalina serta Ferdi sang pengacara. Saat akan memasuki gedung, Cassandra datang berserta pengacara berikut kedua orang tuanya. Semuanya menatap sinis ke arah keluarga Ji.
Dalam persidangan kedua ini, tentu saja membuat kedua belah pihak merasa was-was. Bagaimana tidak, sidang kedua ini adalah sidang penentuan. Persidangan dimulai. Ketegangan terjadi kala Cassandra berbicara yang, "Tidak. Begini Yang Mulia, Anda tentu tahu sendiri jika seorang bayi itu memerlukan ASI, tetapi mantan suami saya tidak memperbolehkan saya untuk menyusui. Dan Anda lihatlah, ia menikah lagi dengan wanita muda yang belum tentu becus mengurus bayi," ucap Cassandra. Rafael merasa geram sampai ia tersulut emosi. Ia beranjak dari duduknya dan, "Tenanglah, jaga emosi. Jangan terpancing," pinta Revalina sambil memegang lengan Rafael. Rafael menatap tajam ke arah mantan istrinya kemudian duduk kembali. "Keberatan Yang Mulia," sanggah Ferdi. "Keberatan diterima," ucap hakim. "Izinkan saya menunjukkan bukti," pinta Ferdi. Merogoh ponselnya kemudian memutar rekaman perdebatan antara Cassandra dengan Rafael. "Apa kau tidak kasihan melihatnya? Dia membutuhkan ASI. Aku mohon berilah, walau sekali dalam sehari." Suara Rafael Cassandra tertawa lepas. "Ihei, sudah aku bilang dari sebelum kita menikah. Jika memiliki anak, tidak akan aku susui," sahut Cassandra. "Apalagi aku sudah terkenal sekarang. Lalu bagaimana jika payudaraku kendur nanti? Kau egois, kau hanya mementingkan dirimu sendiri." "Mana Cassandra yang dulu aku kenal? Mana?" bentak Rafael. "Setelah kau mengenal uang, kenapa dirimu berubah? Apa tidak cukup uang bulanan yang selalu putraku beri? Sampai-sampai kau lebih memilih pria lain yang bahkan tidak jelas asal-usulnya," timpal Hana dengan emosi. Suara Cassandra. Wah, ibu dan anak rupanya kompak menghakimiku. Cih, lalu untuk apa kau mengambil Al dariku? Kalau hanya sekadar memberinya susu formula saja, aku pun bisa. Bahkan aku bisa menjaganya setiap waktu. Tukas Rafael. Terdengar suara langkah Cassandra. "Jelas anak ini harta buatku. Bagaimana tidak, papaku akan memberi hartanya jika aku memiliki keturunan laki-laki, dan tentunya harus aku urus sendiri." "Ups, bukan aku yang urus, tentunya pengasuh nanti. Hahaha." Ya, itulah rekaman perdebatan antara Rafael dengan Cassandra sewaktu di kantor di sebuah mall milik Rafael. "Anda bisa dengar Yang Mulia, dia memanfaatkan darah dagingnya sendiri hanya untuk mendapatkan warisan," tutur Ferdi. "Dan kita akan buktikan sendiri bagaimana reaksi Aldebaran ketika digendong oleh ibu kandungnya sendiri," sambung Ferdi. Suasana gaduh. Sang hakim memberi peringatan dengan mengetuk palu. Suasana kembali tenang saat terdengar suara Aldebaran menangis. "Diam!" teriak Cassandra seraya memukul bokong Aldebaran. Semua yang hadir dalam persidangan menatap tak percaya dengan perlakuan Cassandra. Revalina yang tidak terima atas perlakuan mantan istri suaminya itu langsung meraih Aldebaran. "Kau gila. Kepada anak kernu sendiri saja kau berani memukul, bahkan di hadapan orang banyak. Bagaimana jika nanti di rumahmu? Hah? Dasar iblis!" teriak Revalina. Ferdi mematikan ponselnya dan suasana persidangan kembali riuh. "Harap tenang," seru hakim persidangan sambil mengetuk palu. Ferdi kembali angkat bicara. "Hadirin semua dan Anda Yang Mulia, bisa melihat sendiri bagaimana perlakuan Cassandra. Bisa saja kami menuntutnya atas dasar kekerasan kepada anak. Tapi dia anakku, aku bebas memperlakukannya seperti apa," teriak Cassandra. Kedua orang tua Cassandra menatap putrinya tidak percaya. Bahkan sang pengacaranya tidak bisa berbuat apa-apa lagi, karena kliennya sungguh di luar kendali, yang memang memberatkannya sendiri. Akhirnya hakim memutuskan bahwa hak asuh Aldebaran sepenuhnya berada di tangan ayah kandungnya, Rafael. "Kau tidak akan pernah bisa menyentuh anakku lagi, camkan itu," sarkas Rafael kepada Cassandra sebelum melangkah pergi meninggalkan ruang sidang diikuti Carlos dan Cindy. Di luar, Revalina terus saja menangis sambil bersandar pada mobil, padahal Aldebaran sudah tenang bahkan tidur dalam gendongan sang nenek. Coba tenangkan istrimu," titah Hana. Tidak banyak kata, Rafael membawa Revalina ke dalam pelukannya. "Tenanglah, kita memenangkan sidangnya." Revalina mendongak. "Benarkah?" Rafael mengangguk dan tersenyum. Mereka berpelukan kembali.
Bulir bening yang keluar dari mata Revalina kini menjadi tangis bahagia.